Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera ya guys. Dan diberikan kecukupan dan diberikan yang penting adalah rasa syukur. Karena dengan bersyukur, insya Allah hidup kita akan lebih baik dan lebih mudah lagi. Oke guys, di video ini aku ingin berbagi tentang investasi emas ya guys. Ini khususnya bagi teman-teman yang belum pernah berpengalaman di investasi emas ya. Jadi nanti teman-teman mudah-mudahan bisa lebih berhati-hati kalau bisa mendapatkan tawaran khususnya dalam bentuk investasi emas. Aku ingin berbagi bagaimana pengalamanku ketika aku berinvestasi dalam bentuk emas ini ya. Karena beberapa waktu yang lalu ya, temanku itu ngasih tahu, kebetulan aku kan share sebuah video YouTube tentang bagaimana cara menabung emas. Terus dia komentar, wah aku ini apa, bentar ya guys, aku punya emas di Pegadaian, tapi biaya titipnya itu per bulan 3 juta rupiah. Wah besar. Terus aku tanya, ini emasnya modelnya apa kalian apa kamu beli yang batangan terus kamu titipin ke Pegadaian atau bagaimana? Jadi kalau kalian beli emasnya batangan kemudian kalian titipkan ke Pegadaian, ya biaya titipnya pasti besar guys. Sebulan bisa 3 juta. Jadi misalnya kalian beli emas 10 gram terus kamu titipkan di Pegadaian, ya banyak, biayanya malah memang besar. Terus kamu belinya ini apa, nyicil. Jadi mungkin ada semacam apa ya, cicilan emas di Pegadaian itu ya. Misalnya kamu nyicil mau beli berapa gram ya, 10 gram atau 20 gram gitu kan. Terus kemudian kamu cicil tiap bulan kamu harus bayar berapa gitu. Itu biaya titipnya besar ya, tergantung jumlah emas yang kita miliki ya. Jadi aku pernah dulu share pengalaman berkebun emas ya. Nanti kamu lihat di video di channel ini ya, Desugi. Pengalamanku berkebun emas tuh, waktu itu aku punya emas itu sekitar 100 gram. Tapi 100 gram itu tidak aku miliki dalam bentuk cash ya. Jadi istilahnya dipinjamin dulu sama, waktu itu bukan Pegadaian ya, Bank Syariah Mandiri. Dipinjemin dulu duit terus beli 100 gram. Nanti kalau harga emas naik, maka aku bisa dapat selisih kenaikannya itu, bisa aku ambil cash ya. Jadi misalnya naik 20%, tinggal dihitung aja harga emas waktu itu berapa, terus ada kenaikan 20% ya, yang 20% itu bisa aku ambil gitu. Nah tapi kalau misalnya harga emas turun, berarti aku harus nambah modal, istilahnya ya biaya titip itu, karena ada plafonnya ya, biaya titip itu per gramnya berapa. Waktu itu pas harga emas naik tinggi, aku beli, nggak taunya aku cuma untung 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan apa 2 bulan itu ada kenaikan harga emas, ada sisa duit, itu bisa tak ambil. Terus pas bulan ketiga apa bulan keempat gitu, harga emas turun, dikontak sama banknya, disuruh nambah modal, kalau enggak nanti emasnya dilelang, dijual dengan harga yang murah gitu di saat itu. Waktu itu aku ya nombok berapa juta. Terus bulan berikutnya nombok lagi, akhirnya wah lah model kayak gini ya, akhirnya nggak inilah, jadi nggak profit malah rugi kan. Akhirnya ya sudah, dalam kondisi sudah kepepet, sudah berbulan-bulan nombok, akhirnya ya sudah dilepas saja.
Jadi emasnya waktu itu dilepas semua, terus nanti kurangi sisa hutangnya, akhirnya tinggal berapa lah, kalau nggak salah waktu itu 10 gram apa 20 gram gitu. Jadi udah nggak apa-apa lah 20 gram, tapi itu udah uang kita sendiri, nggak perlu nggak perlu biaya titip tiap bulan itu kan. 20 gram itu tak ambil dalam bentuk emasnya tuh 20 gram tak bawa, tak simpan sendiri di rumah. Jadi kalau kalian mau nabung emas itu lebih baik ya udah simpan aja di rumah. Kalau mau lebih aman ya kalian sewa safety box di bank. Sewa safety box itu paling mahal ya paling 500 lah, 500.000 ya paling yang kecil itu ya. Kalau zaman dulu tuh bisa 200.000 per tahun itu sewanya bisa. Nah kalau kalian mau nyewa simpan sendiri di rumah, punya tempat yang bagus, nggak ketahuan, ya udah disimpan di rumah aja. Lagian juga kalau nggak begitu banyak ya, nggak sampai berkilo-kilo. Kalau sampai berkilo-kilo ya apa itu resiko juga, rawan. Nah saranku ya, kalau teman-teman punya punya emas tapi dalam bentuk kondisi biaya titip yang mahal, itu lebih baik udah dilelang aja. Ini kan sekarang harga emas lumayan sempat naik ya ini ya. Jadi lumayan sempat naik. Tak lihat di Pegadaian itu kalau kita beli dari Pegadaian itu yang nabung emas ya, bukan yang emas batangan, yang nabung emas, itu harganya sekitar 900 sekian. Kalau kita jual itu 880 900. Itu udah lumayan naik. Kalau kalian mau lepas emasnya ya pas kondisi seperti ini, pas harganya naik ini, kalian lepas, kemudian kalian beli emas yang benar-benar pakai uang dingin guys, bukan hasil dari misalnya dari pinjaman dari uang bank atau dari Pegadaian dan lain-lain itu. Karena harga emas tuh kalau sedang turun, misalnya 3 tahun berturut-turut itu bisa turun terus. Nah, nanti baru tahun keempat kelima naik gitu. Nah kalau kita pakai uang pinjaman nanti kena bunga, kena biaya titip juga, jadi double ruginya. Jadi itu guys, kalau kalian mau menabung emas, lebih baik kalian menabung dalam bentuk yang buku tabungan itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kalian mau nabung emas, misalnya dana kalian, budget kalian terbatas ya, misalnya dalam sebulan tuh kalian hanya bisa nabung emas mungkin 500.000, ya sudah, kalian nabung emas dalam bentuk tabungan emas Pegadaian itu bisa. Jadi nanti ada bukunya, kalian masukkan uang 500.000 langsung dikurskan dalam bentuk emas, nanti tabungannya dalam bentuk gram emas, bukan rupiahnya. Nah itu nanti bisa kalian tahan itu buku tabungannya itu sampai mungkin 5 tahun atau 10 tahun, insya Allah itu udah naik. Kalau cuma 2 tahun 3 tahun itu belum biasanya. Jadi kenaikannya itu minimal 5 tahun. Jadi nabung emas itu jangka panjang. Jadi kalau kalian punya budget yang lebih, ya alokasikan di situ. Kalau beli emas jangan yang emas perhiasan ya guys, karena emas perhiasan itu nilainya turunnya lebih banyak dibandingkan emas batangan. Terus kalau mau beli emas batangan pun kalian bisa, nggak harus emas antam, karena emas batangan yang terpercaya pun banyak selain antam ya. Jadi ada emas batangan UBS, terus kemudian emas batangan yang produksi dari toko emas itu sendiri. Dan itu kalau kalian punya langganan toko emas yang sudah terpercaya ya, sudah puluhan tahun dia terbukti ya, jangan yang baru setahun 2 tahun gitu ya, puluhan tahun terbukti, itu emas batangannya relatif lebih stabil dibandingkan dengan emas antam. Jadi aku kemarin sempat ya, waktu punya dana itu kan, tak masukkan emas, ada yang tak belikan emas antam, kemudian ada yang tak belikan emas
batangan yang dari toko emas yang aku percaya, yang udah puluhan tahun di situ eksis, terbukti kan. Pas kondisi harga emas turun itu ternyata emas antamnya turunnya banyak guys. Nah tapi yang emas yang aku beli di toko emasnya itu relatif stabil. Jadi walaupun harga emas dunia turun, dia belinya juga hampir sama. Jadi nggak rugi banyak. Waktu itu yang emas antam itu aku ruginya sampai 2 jutaan. Jadi turunnya hampir 10%. Karena pas kebetulan kita perlu dana, emasnya kita jual. Nah, emas antamnya itu turunnya bisa 10%. Karena ya baru nggak nyampe 6 bulan ya, mungkin baru 5 bulan atau 4 bulan ya pas turun. Tapi yang emas yang satunya itu nggak turun. Jadi itu guys. Oke, itu dulu ya guys untuk tip investasi emas pagi ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dan jangan mudah tertipu oleh bisnis apapun, termasuk bisnis emas ya. Kalau ditawari ini emas ini untungnya sekian jangan nggak mikir ruginya, tapi yang dikasihkan untungnya biar kita tertarik. Kalau aku udah nggak tertarik seperti itu guys, aku lebih seneng menabung emas. Jadi aku punya uang berapa tak belikan emas, belum punya uang berapa tak belikan emas. Kalau belum cukup 1 gram ya sudah, aku tabung dulu di toko emas Pegadaian, atau tabung dulu di rekening bank. Nanti kalau udah cukup 1 gram beli emas batangan 1 gram apa 5 gram kayak gitu. Tapi kalau yang paling menguntungkan ya beli emasnya itu ya minimal 5 gram guys, 5 gram atau 10 gram itu lebih untung. Paling nggak kalau kalian punya dana cadangan ya paling nggak 50 gram itu lebih enak dalam kondisi krisis kayak kemarin itu, awal-awal krisis corona itu. Karena punya tabungan emas, aku jadi bisa lebih untuk dana-dana cadangan tuh lebih cepat daripada kalian punya properti ya. Properti itu, jual properti itu nggak bisa cepet ya, tapi kalau emas langsung cepet banget guys, langsung cair. Jadi enaknya gitu. Jadi ya seperti konsep investasi ya, jangan menaruh telur dalam satu keranjang ya. Ada yang dalam bentuk emas, ada yang dalam bentuk properti, ada yang dalam bentuk usaha atau tabungan atau deposito, itu boleh. Nanti ada beberapa tapi kalau kalian belum cukup ya cukup salah satu aja yang lebih liquid. Nanti kalau dana kita banyak baru kita belikan yang kurang liquid kayak properti dan lain-lain. Oke, itu dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan bahagia ya guys.